Oke ya, selamat siang. Kali ini saya berada di depan bangunan dari gedung ex PTPN 10 yang di depan ini. Dulunya gedung ini tuh dibangun oleh Colonial Bank untuk dijadikan kantor yang berada di Jalan Jembatan Merah. Secara singkat, Colonial Bank itu didirikan pada tanggal 22 Maret 1881. Kemudian Colonial Bank itu membangun kantor perwakilan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1881. Kemudian di Surabaya itu dibuka pada tanggal 15 Juli 1881. Dan di Semarang pada tahun 1883 ya. Nah, kemudian sang pendiri bernama Jan Hudijk Dixon yang juga menjadi direktur dari Colonial Bank itu berkunjung ke Hindia Belanda. Kemudian dia berkeliling ke kantor Colonial Bank yang ada di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Di tahun 1885 kantor perwakilan cabang utama di Hindia Belanda itu dipindah dari Batavia ke Surabaya. Nah, dulu awalnya Colonial Bank menyewa kantor di depan saya ini, menyewa sebuah kantor. Kemudian di sebelahnya Colonial Bank itu terdapat kantornya Wexpur ya, pabrikan dari lokomotif dan beberapa peralatan pabrik gula. Kemudian Colonial Bank membeli lahan bangunan yang dia sewa di sekitar sini, dan kemudian di tahun 1825 itu ada sebuah ide untuk membangun kantor Colonial Bank dan terrealisasi mulai tahun 1927, tepatnya tanggal 7 September 1927 itu dilakukan peletakan batu pertama, kemudian diresmikan pada tanggal 10 November 1928. Nah, perancang Colonial Bank ini adalah Profesor Insinyur Charles Prosper Wolfschumacher yang juga menjadi dosen dari Teknik Hogeschool Bandung atau yang sekarang dikenal dengan nama Institut Teknologi Bandung. Oke, kita akan masuk ke dalam bangunan dari bekas Colonial Bank atau bekas kantor dari PTPN 10 yang sekarang berubah menjadi PT Sinergi Gula Nusantara. Oke, kita langsung masuk ke bangunan depan ini. Oke, sekarang kita berada di pintu masuk dari gedung PTPN 10, di mana di pintu masuknya ini terdapat dua prasasti ya. Dua prasasti ini. Prasasti yang sebelah kanan itu adalah prasasti yang menjelaskan peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 7 September 1927, dan ini merupakan usulan dari Nyonya I.F. Staverman. I.F. Staverman itu merupakan kepala Colonial Bank di Surabaya, dan untuk mengingat pembangunan gedung Colonial Bank yang sekarang menjadi gedung PTPN 10, PTPN 10 itu dibuatlah prasasti ini sebagai pengingat atas usulan dari Nyonya I.F. Staverman. Kemudian yang di sebelah kiri itu terdapat tulisan bahwa gedung ini dirancang oleh Charles Prosper Wolfschumacher yang juga merupakan dosen dari Teknik Hogeschool Bandung atau yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung, dan pembangunan dilakukan oleh Hollands Beton Maskapai dan Biro AIA. Ini di pintu masuk gedung PTPN 10 ya, yang dulunya juga merupakan gedung dari Colonial Bank. Oke, ini saya berada di lobi ya, lobi gedung PTPN 10. Ini saya bersama Om TP. Nah, ini kalau kita melihat aksesoris yang di sini ini namanya apa, Om? Ya, itu sepertinya ada lambang relief ya,
sebuah relief, yaitu kalau saya perhatikan secara objeknya ini adalah kepalanya itu merupakan sosok burung. Dalam mitologi Jawa atau mitologi klasik itu sosok ada kepala, ada sayap kanan kiri, itu sepertinya burung Garuda atau Jatayu ya. Jatayu ya. Karena saya pernah melihat yang sama di sebuah candi Trawulan dari Candi Minang Sindho, itu juga ada sosok harga Garuda, tapi itu sebenarnya untuk perwujudan aja Mas. Nah ini tadi belakangan saya diskusi sama Budian, ini mengandung unsur peresmian tahun. Oke. Ya, yaitu di bagian kepala. Iya, di bagian atas tadi kepala. Peresmian Gedung Kolonial Bank itu dilakukan pada tanggal 10 November 1928 dan ini tercerminkan di patung Jatayu ini ya. Yang atas itu ini atasnya kepala Itu jumlahnya 19. Itu namanya apa ya? Anggapnya mahkota. Dianggap sebagai mahkota ya. Itu 19. Ada kota-kota itu ya. Kota-kota ini tadi itu 19. Terus kemudian yang sayap ini ya, sayap termasuk lingkaran ini, ya. Kemudian sama wajik ini bawah, itu totalnya 28. Jadi ini melambangkan 1928 itu tahun diresmikannya Kolonial Bank yang berada di jalan Jembatan Merah ya. Dan ini ukirannya sangat artis di Jawa Mas, karena ukir-ukirnya ukel-ukel itu kan menunjukkan itu Jawa sentris. Tapi yang bagian kaki dan selendang yang di pengapit kedua kaki itu sebenarnya bukan lagi Jawa, tapi ya ada unsur-unsur Jawanya. Oke. Jadi ini patung Jatayu ya. Relief Garuda. Di sini mencerminkan tahun pendirian atau tahun peresmian di tahun 1928, tepatnya tanggal 10 November 1928. Kemudian di bawahnya ini kantor direksi PT Perkebunan Nusantara 10 atau PTPN 10 yang direnovasi dan dipergunakan kembali pada tanggal 17 Agustus 2007. Oke, tadi tahun 1928 sudah ketemu. Kemudian kalau untuk tanggal 10 November di mana ya? 10-nya? 10-nya itu sepertinya ini Mas. Jumlah kaki yang 10 ya. Iya. Terus kemudian bulan November kan 11. Iya. Ini Mas. 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini sudah ketemu dari relief Jatayu atau Garuda. 10 November. Tanggal peresmian Kolonial Bank itu tanggal 10 November 1928 dan tadi sudah ketemu relief dari Jatayu atau Garuda ini representasi dari peresmian Gedung Kolonial Bank. Ya, jadi di dalam ruang lobi masuk gedung ini terdapat sebuah relief yang kalau menurut saya itu merupakan sebuah condro sengkolo. Jadi condro sengkolo itu kalau dalam tradisi klasik Jawa sebuah gambar atau simbol yang bisa ada unsur penanggalannya. Tadi sudah dijelaskan di awal dari tanggal peresmian gedung ini kan adalah 10 November 1928 yang mana itu ada unsur itu masuk dalam hitungan-hitungan sebuah ornamen-ornamen dalam relief Jatayu atau Garuda tersebut. Ini masih bersama Om TP ya. Dan kebetulan Om TP juga menjadi peneliti ya. Peneliti untuk candi-candi sejarah masa klasik. Jadi Kolonial Bank itu memang didirikan pada tanggal 22 Maret 1881 yang memang dikhususkan untuk mendukung permodalan dalam pendirian pabrik gula yang ada di Jawa. Nah, mungkin Om TP bisa menurut sudut pandang dari Om TP dengan adanya relief Jatayu, kemudian fungsi Kolonial Bank itu adalah memberikan pinjaman untuk pendirian pabrik gula. Itu bagaimana ya kaitannya ya? Ya, jadi kalau menurut saya tadi, begitu kita masuk tadi di bagian area lobi ada sebuah relief kanan kiri, ada sosok Jatayu atau Garuda. Kalau dalam kisah klasik Mas,
Jatayu atau Garuda itu merupakan sosok hewan mitologi yang mana dia itu bersifat menolong atau membantu. Misalkan dalam kisah Ramayana itu ada adegan ketika Dewi Sinta diculik oleh Rahwana, dia akhirnya si Jatayu ini menolong Sinta dari cengkeraman Rahwana. Jadi dari situ saya rasa saya rasa secara fungsi filosofi makna dari relief kenapa hewan Jatayu atau Garuda itu ditampilkan itu tidak lebih dari merupakan filosofi menolong, membantu. Ya mungkin dengan adanya dibangunnya gedung atau didirikannya Colonial Bank itu memberikan bantuan pinjaman permodalan untuk industri perkebunan terutama pabrik gula. Ya, betul. Jadi sifatnya ingin membantu lah siapapun yang membutuhkan ya tadi. Nah, beberapa catatan setelah didirikan pada tanggal 22 Maret 1881, setahun kemudian 1882, Colonial Bank itu membantu pemodalan untuk mendirikan 3 pabrik gula, 2 di Jombang, 1 di Madiun. Nah, Madiun itu yang pasti adalah pabrik gula Kanigoro yang sekarang sudah tidak aktif. Nah, mungkin itu ada kaitan filosofi dasar pendirian Colonial Bank sama relief Jatayu tadi. Oke, terima kasih Om TP. Sama-sama.